Gabriel Magalhaes. Dia telah menjadi salah satu simbol terbesar transformasi Arsenal di bawah Mikel Arteta. Dia kuat, fokus, dan bermain dengan perpaduan intensitas serta kepercayaan diri yang mendefinisikan era baru Arsenal ini. Pemain ini bukan hanya tembok di lini belakang, tapi juga ancaman nyata di lini depan. Dia telah mencetak begitu banyak gol Liga Primer dari bola mati. Seperti yang dikatakan Mikel Arteta, Gabriel bertahan seperti bek kelas dunia dan menyerang seperti penyerang kelas dunia. Hal pertama yang Anda perhatikan tentangnya selama bola mati adalah tentang reaksinya. Ketika Arsenal mendapati tendangan sudut, rasa-rasanya dia seperti menekan tombol. Anda bisa tahu dan yakin itu adalah momen miliknya. Itulah sebabnya Anda mendengar suara gemuruh di stadion ketika Arsenal mendapatkan tendangan sudut. Rasanya seperti tendangan penalti. Rasa lapar dan fokus Gabriel menunjukkan betapa ia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, bagaimana semua ini bisa terjadi? Simak video ini. Pada awalnya, ia masih agak kasar dan agresif. Terkadang ia terlihat seperti orang bodoh. Namun seiring waktu, ia telah menjadi bek yang dominan dan pemimpin sejati di lini belakang. Kerjasamanya dengan Saliba adalah salah satu yang terbaik, bahkan mungkin yang terbaik di Eropa saat ini. Mereka saling melengkapi dengan sangat baik. Ketenangan Saliba berpadu dengan kekuatan dan agresi Gabriel. Bisa dibilang, pengaruh Gabriel sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar daripada Saliba. Tidak ada alasan untuk membandingkan, setidaknya jika Anda penggemar Arsenal, karena bersama-sama keduanya telah menjadi fondasi pertahanan Arsenal. Mereka adalah fondasi dari segalanya. Itulah sebabnya, pada Juni 2025, Arsenal menghadiahi Gabriel dengan kontrak jangka panjang hingga 2029. Kontrak itu datang tepat setelah ia mengalami cedera hamstring yang membutuhkan operasi, dan itu menunjukkan betapa klub menghargainya, bahkan ketika ia cedera. Perpanjangan kontrak itu seperti mengirimkan pesan yang jelas. Klub menganggapnya sebagai bagian dari inti mereka selama bertahun-tahun mendatang. Dan loyalitas seperti itu sungguh penting. Dia adalah yang pertama dari beberapa pemain kunci, termasuk Saka, Saliba, dan Martinelli yang berkomitmen untuk masa depan mereka bersama The Gunners. Keputusannya untuk bertahan mengirimkan sinyal kuat tentang keyakinan skuad ini terhadap apa yang sedang mereka bangun. Bagi Arsenal, ini adalah keputusan yang hebat. Terutama sekarang, karena Gabriel memasuki puncak karirnya. Pemain ini lebih dari sekedar bek yang tangguh sekarang, tapi juga seorang pemimpin. Dia adalah pemain yang paling lantang di lini belakang Arsenal, terus-menerus mengorganisir dan memotivasi rekan satu timnya. Dia membaca permainan lebih baik daripada siapapun. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus mundur. Seiring bertambahnya usia, dia menjadi jauh lebih baik dalam mengelola resiko. Dan tentu saja, dia jago di udara. Sangat sedikit bek yang menyerang bola seperti dia. Menurut saya, Gabriel mewakili yang terbaik dari Arsenal asuhan Arteta. Dia lapar, disiplin, dan tak kenal malu. Kualitas yang persis ingin ditanamkan Arteta ke klub ini segera setelah ia menjadi manajer. Dan kisah pemain Brasil ini luar biasa, karena ia bertransformasi dari anak muda yang meninggalkan Brasil menjadi salah satu bek paling dominan di Liga Primer. Para penggemar Arsenal menyukai perjalanan itu. Dan kini, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2029, mereka akan lebih sering melihat Gabriel memimpin lini pertahanan selama tahun-tahun mendatang. Dan yang membuat Gabriel menjadi sosok yang begitu penting dan dicintai adalah ia bergabung di saat klub sedang kesulitan atau transisi. Gabby, you've extended your contract at the Arsenal. How do you feel? It's an amazing club, and I'm so proud to sign a new contract. Yeah, I love this club. I love the fans, my teammates, and yeah, I love this stadium. So I'm so proud, and thank you for all support. September 2020, The Gunners mengontraknya dengan harga 30 juta euro. Saat itu, harganya tampak terlalu mahal untuk seorang bek. Tapi untuk saat ini, itu jelas merupakan tawaran yang menguntungkan. Dia tiba di London sebagai pemain berusia 22 tahun yang percaya diri dan siap membuktikan. Dan ia tidak membuang waktu untuk itu, mencetak gol pada debutnya di Liga Primer
dan langsung meningkatkan pertahanan Arsenal. Dia bahkan memenangkan penghargaan pemain terbaik bulan itu 3 kali berturut-turut. Awalnya dia bermain sangat baik, tapi kemudian dia terjangkit COVID dan sulit untuk kembali ke ritme permainan pada kala itu. Pada periode yang sama, Arsenal sebagai tim juga sedang kesulitan. Lalu ada kendala bahasa, lantaran ia tidak bisa berbahasa Inggris. Namun selama itu, ia telah belajar banyak dari musim itu. Dan yang paling penting, para penggemar melihat sekilas betapa dominannya dia. Karena ketika dia sedang kesulitan, hal terpenting yang Anda perhatikan adalah Gabriel memiliki semangat perjuangan untuk bangkit kembali. Mikel Arteta khususnya menuntut intensitas dan agresi dari para back-nya. Dan Gabriel memberikan hal itu. Bersama Ben White dan Aaron Ramsdale, lini belakang Arsenal perlahan mulai terkikis. Dan hasilnya berbicara sendiri. The Gunners memenangkan lebih banyak duel, lebih banyak tackle, serta lebih banyak sundulan. Unit pertahanan lebih kuat dan lebih terhubung dari sebelumnya dengan Gabriel di sana. Itu adalah gambaran sekilas tentang apa yang akan datang. Seorang bek yang telah berjuang dari awal yang sederhana, kini menjadi salah satu pilar kebangkitan Arsenal di bawah Arteta. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi salah satu bek paling andal dan dominan di Liga Primer. Maksud saya pemain ini muncul setiap minggu dan memberikan segalanya. Dia telah memainkan lebih dari 150 pertandingan untuk Arsenal, kedua setelah Bukayo Saka, dan konsistensinya sungguh luar biasa. Bahkan ketika tim mengalami masa-masa sulit, level Gabriel tidak pernah benar-benar menurun. Terkadang dia melakukan kesalahan fatal, tetapi untuk sepanjang musim saya merasa dia cukup bagus. Pada musim 2021-2022 misalnya, dia bermain hampir di setiap pertandingan liga dan berkontribusi dengan beberapa gol krusial. Dia telah mencetak hampir 20 gol di Liga Primer sejauh ini. Itu angka yang luar biasa untuk seorang bek tengah. Musim yang saya bicarakan sebelumnya, yakni musim 2021-2022, The Gunners sebenarnya mengawali musim dengan buruk. Namun ketika Gabriel kembali dari cedera, dia membantu memperbaiki semuanya. Dia langsung mengembalikan stabilitas dan kekuatan di lini belakang dan membantu tim meraih clean sheet melawan Norwich dan Burnley sebelum benar-benar mematikan Harry Kane dalam derby London Utara. Salah satu hal yang langsung terlihat dari Gabriel adalah dominasinya di udara. Dia telah membangun reputasi sebagai salah satu pemain bola mati paling berbahaya di dunia, bukan hanya di Liga Primer. Kesuksesannya bergantung pada timing dan pergerakannya yang sempurna. Dia tahu persis kapan harus berlari, dan taktik tendangan sudut Arsenal yang cerdik membantunya menemukan ruang. Setiap kali Arsenal memenangkan tendangan sudut, Anda bisa merasakan ketegangan di stadion. Coba saja. Saya benar-benar telah melihat tim lawan mencoba melakukan penjagaan yang ketat terhadap Gabriel di kotak penalti, dan itu tetap tidak berhasil. Bahkan ketika Anda mencoba mengganggu larinya, dia masih menemukan cara untuk menyentuh bola. Meskipun bukan dia yang mencetak tendangan sudut, tapi sundulannya lah yang membantu menciptakan peluang. Dan karena dia sangat mengancam di kotak penalti, hal itu membuat Arsenal jauh lebih sulit untuk dilawan. Dan kemudian dalam hal bertahan, Gabriel adalah pemain yang sangat tangguh. Arteta menyebutnya bek kelas dunia dan mudah untuk melihat alasannya. Fisiknya kuat, tak kenal takut dan sangat agresif. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi cerdas dan disiplin. Dia tidak hanya mencoba menghancurkan lawan, tapi juga membaca permainan dengan baik, tahu kapan harus turun tangan untuk mencegat umpan, dan jarang sekali kalah dalam duel 1 lawan 1. Dia juga sangat bisa diandalkan. Jika Anda melihat karirnya, dia jarang cedera dan hampir selalu tersedia saat tim membutuhkannya. Secara statistik, dia setara dengan bek terbaik liga dalam hal tackle, intersepsi dan sapuan. Dan ini sangat menggembirakan karena selama bertahun-tahun, Arsenal kekurangan bek tengah elit seperti ini. Dan mungkin itulah mengapa Arsenal jarang kebobolan musim ini. The Gunners sangat bagus dalam bertahan, sehingga mencetak gol melawan mereka saat ini terasa seperti kemenangan. Hal lain yang benar-benar membuat Gabriel menonjol adalah kepemimpinannya. Anda selalu bisa melihatnya ia meneriakkan instruksi, menyemangati rekan satu timnya, dan memimpin dengan memberi contoh. Arteta mengatakan bahwa keyakinan tim lebih tinggi ketika Gabriel bermain, dan itu mudah terlihat karena energi dan komitmen yang ia bawa. Itulah bagian yang saya sukai darinya, karena ketika semuanya berjalan baik di menit-menit awal, semuanya akan berjalan lancar dan mudah untuk melanjutkannya. Ketika Anda melihat pemain ini berjuang keras untuk bertahan dan memblok setiap tembakan, itu akan menular ke rekan satu timnya yang ingin berjuang bersama-sama. Gabriel juga kini menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi agresif secara wilayah, tetapi lebih pada kontrol. Sekali lagi, tidak mengherankan jika Arsenal menghadiahi kontrak jangka panjang, karena kehadiran pemain ini saja sudah membawa ketenangan di lini belakang. Setelah finish sebagai runner-up Liga Primer 3 musim berturut-turut,
Bek Brasil berusia 27 tahun ini merasa sudah saatnya bagi mereka untuk mengangkat trofi itu. Dan meskipun beberapa musim terakhir terasa membuat frustasi yang hampir meraih ketika dan gagal, ia melihat kemunduran tersebut sebagai bagian dari perkembangan tim. Itulah sekilas review tentang Gabriel Magalhaes yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu review menarik lainnya di video selanjutnya.